Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya lewat Yogyakarta. Yang jawab salam saya, insya Allah masuk surga. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau saya yang ngucapin salam hukumnya sunnah. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan salam kita tidak jawab salam, kira-kira dosa enggak? Dosa. Salam itu adalah doa. Kita sampaikan doa, maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjawab salam tersebut. Tapi ada orang yang boleh nggak jawab salam, boleh nggak jawab salam. Yang pertama adalah orang budek, orang tuli, itu enggak jawab salam enggak apa-apa. Kenapa? Boro-boro mau jawab salam, dengar juga enggak orang mengucapin salam. Yang kedua, boleh orang enggak jawab salam kalau seandainya dia sedang BAB di kamar mandi. Jadi kalau ada orang ketok pintu assalamualaikum, jangan maksain lagi ngedan jawabin salam. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang ada di dalam kuburan. Kita kan kalau lewatin kubur disunahin baca assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlal diyar. Kalau kita ngucapin begitu lewat depan kuburan, ada yang jawab dari dalam kubur, kira-kira gimana tuh? Anjir ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib al-Mahbub Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab. Beliau melanjutkan ke musola atau majlis taklim Al-Barokah. Insyaallah setelah ini pun saya ke sana. Mudah-mudahan kita doakan guru kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram, guru kita ad-da'i ila Allah Al-Ustaz Ali Mustafa, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah sehatkan badannya serta Allah berkahkan hidupnya. Amin. Akhirul kiram, Al-Ustaz Chandra Gunawan serta para asatidz lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita yang hadir semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, remajawan dan remajawati yang masih perawan mesti hati-hati. Ada perawan dari belakang. Kayaknya kelihatannya nenek-nenek semua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang bulan Rajab sudah tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 29. Kita sama-sama baca doa bulan Rajab yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kemudian juga kita baca istighfar aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini semuanya pada berkah, punya rezeki yang berlimpah, bisa pergi ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Shafa ke Marwah, mabit di Muzdalifah, bisa belanja ke Jeddah, bisa pulang lagi ke rumah, bisa beli mobil mewah, anaknya soleh dan solehah, punya mantu lurah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ilmu yang sudah kita dengar tadi. Karena ini waktunya sempit, saya cuma 5 menit ngomong. Makanya saya nggak panjang-panjang, nggak lebar-lebar ngomong. Sedikit yang penting oke, bisa kita amalkan. Di samping itu kalau terlalu panjang kasihan sama ibu-ibu. Kalau terlalu lebar juga kasihan sama bapak-bapak yang sedang-sedang saja. Insya Allah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kalimat lain, ayyul amali afdal. Amalan apa yang paling utama, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kata Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan apa tadi yang paling dicintai oleh Allah? Salat. Salat. Iya. Yang hadiahnya. Dengerin kan? Salat yang kita kerjakan di awal waktu, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia, kita sudah tahu mendengar panggilan azan berkumandang dari masjid dan musola memanggil kita masih nyantai. Padahal siapa yang memanggil itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika HP berdering, itu lagi di kamar mandi aja sampai lupa pakai handuk, lari nyariin HP. Kenapa? Sudah janjian ternyata sama ayam bebnya, itu mau telepon sampai lupa. Allah, padahal nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kita sering mementingkan yang lain ketimbang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan, belum qomat. Selesai azan, kemudian qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, baru qomat, belum juga Al-Fatihah. Terus ditunda. Apalagi yang senang dengan sinetron. Ibu-ibu ini biasanya sampai ada di kampung saya masakannya gosong gara-gara nonton sinetron. Ini yang panggil Allah. Dia terkadang nyuruh sama anaknya, nak ambil air wudhu, cepetan sholat, udah azan nih di TV. Anaknya mah iya langsung ke kamar mandi wudhu, dia masih nonton sinetron. Ditanya sama anaknya, "Ma, kok belum wudhu?" Tar dulu, nunggu iklan. Nungguin iklan. Selesai iklan, selesai kemudian iklan, dia buru-buru kamar mandi wudhu. Selesai wudhu dari kamar mandi, enggak langsung ke kamar ambil mukena, minta
ngintip TV lagi. Ternyata iklannya sudah selesai. Mulai lagi sinetron, duduk lagi depan TV. Terus sampai nungguin iklan. Itu anaknya udah pulang dari majlis, dari musola, dari masjid, dia masih nongkrong depan TV. Ma, udah wudhu belum? Udah. Udah sholat belum? Belum. Dikit lagi iklan nih. Tunggu iklan lagi aja. Pas iklan dia buru-buru ke kamar, ambil mukena, langsung gelar sejadah. Baru gelar sejadah, sinetron mulai lagi, nongkrong lagi depan TV. Ya Allah, akhirnya dia telat-telatin tuh ibadah sholatnya sampai waktunya habis. Makanya kalau di pengajian ibu-ibu tuh suka dinyanyiin, Pak, dia melalaikan waktu sholat, ya, tidak mau mengerjakan perintah Allah dengan cepat, akan dibuat syairnya tuh. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Sholat enggak? Itu orang miskin kayak begitu tuh. Astagfirullahaladzim. Ada lagi orang kaya. Orang kaya kan beda kerjaannya dengan orang miskin, betul nggak? Orang kaya sama orang miskin jalannya aja beda. Karena orang kaya banyak duit, sama dia juga kerjaannya ngelalain perintah Allah. Sholat sampai ketinggalan waktunya. Karena apa? Kerjaannya sama tuh seperti tadi orang miskin. Dia lupa dengan perintah Allah. Dinyanyiin lagi tuh sama saya. Subuh lari maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib lihat sinetron, isya mainin handphone. Sholat enggak? Orang kayak begini nanti masuk ke alam kubur bakal di smackdown. Hadirin, ini hikmah bulan Rajab. Muhasabatun nafsi, kita perbaiki ibadah sholat kita harus di awal waktu ketika kita selama ini mungkin melalaikan waktu sholat. Karena kalau kita melalaikan waktu sholat, kita sudah diancam oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siap perbaiki diri? Siap perbaiki diri? Harus siap. Makanya kita ketika ada panggilan Allah harus segera kita lakukan dan kita kerjakan ibadah sholat. Supaya ibadah sholat kita baik, ibadah sholat kita benar, ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat jangan hanya sekedar sholat, tapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah. Kita ini pengen khusyuk kan susah banget, Pak. Pengen khusyuk susah banget, kita meremin susah. Kebayang yang lain, kita melek sholat berjamaah di depan ada jamaah yang pakai kaos, ada tulisan Indomie lagi. Kadang ada begitu sholat barisan sholat kedua di depan kita ada anak pakai kaos tulisannya Indomie. Kebayang Indomie. Baru Allahu Akbar, ingat jemuran belum diangkat. Baru Allahu Akbar, aduh lagi masak ikan ini takut gosong. Baru Allahu Akbar, ingat janjian sama teman, sama pacar dan seterusnya. Khusyuk susah. Maka kita terus berusaha untuk menghadirkan hati kita sekaligus memahami makna daripada bacaan-bacaan sholat. Itu salah satu upaya untuk menghadirkan di sholat kita supaya menjadi sholat yang khusyuk. Kadang ada orang nggak tahu ilmunya, sholat asal sholat, yang penting selesai sholat. Ada ibu-ibu zuhur mau berangkat ngaji, baru mau berangkat suaminya pulang kerja. Kata suaminya, "Ma, saya lapar nih pengen makan, tapi saya sholat dulu ya Ma." Iya. Ditungguin tuh sama ibunya, udah disiapin nasi sepiring,
ada pepes ikan emas, ada sayur asem, lalapan dan lain sebagainya. Lagi nyiapin, suaminya lagi di tempat wudhu, tetangganya manggil, "Bu, cepetan kita berangkat ngaji." Tuh udah kedengeran bacaan tahlil sama yasin, udah dimulai. "Ntar dulu ya, saya lagi nunggu suami saya nih." Ada suami selesai wudhu, suami Allahu Akbar. Ini di luar si ibu temennya itu tetangganya manggil-manggil terus, "Cepetan Bu, nanti kita ketinggalan, tidak enak, malu sama yang lain." Ya ada kalau begitu. Sebelum berangkat dia ngomong sama suami yang lagi sholat, "Pak, saya ngaji dulu ya. Nih kalau pengen makan saya sediain, udah saya siapin tuh, ada nasinya, ada kepala ikan emas, ada sayur asam, ada lalapan." Atau suaminya lagi berusaha untuk khusyuk, jadi kedengeran tuh omongan istrinya. Mau gimana mau khusyuk? Pergi tuh istrinya, nggak nungguin lagi suaminya yang lagi sholat. Udah gitu pergi jelonong, lupa nutup pintu. Lah itu tadi nasi, kepala ikan emas, sayur asam disimpan di samping suaminya yang lagi sholat. Baru rakaat pertama kucing masuk. Kucing masuk. Ini kucing keteyap aja. Kan kucing gitu ya, kalem-kalem. Keteyap ngincer kepala ikan emas. Rakaat pertama deg-degan dia. Aduh, ini ikan emas di gimana urusannya ini? Rakaat pertama bangun, masih aman nih kepala ikan emas. Pas udah rakaat kedua, ini kucing sudah semakin dekat dengan kepala ikan emas. Dia bingung, kalau gua terusin ikan emas ini hilang, kalau gua batal sholat, gimana nih caranya? Berpikir dia sambil sholat. Ini kucing udah semakin dekat dengan kepala ikan emas. Dia buru-buru habis surat Al-Fatihah, dia baca ayat yang pendek, "Inna a'toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Ketika dia takbir, Allahu Akbar. Ya Allah. Kucing itu ngabrit kucing. Kata dia, "Alhamdulillah, kepala ikan emas gua selamat, sholat jalan terus." Ya orang ini nggak tahu ilmunya. Batal nggak tuh sholatnya? Batal. Allahu Akbarnya kenapa? Pengen ngusir kucing. Seperti itu. Batal acak-acakan. Makanya di sini perlu afdhalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu ada ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan, ilmu tingkah, ilmu hal. Jadi kalau kita pengen benar sholatnya tuh, ada Ustaz Chandra ngajar di sini. Terus saya pengen sholat yang benar nih, diajarin syaratnya apa, rukunnya apa, yang membatalkannya apa, sunahnya apa, supaya sholat kita nggak sia-sia. Kalau kita belajar nggak ngerti, nanya. Jangan belum ngerti udah sok ngerti, belum bisa sudah sok bisa, belum pinter pura-pura pinter. Kejadian ada anak muda, kerjaannya main gitar tiap hari, mentang-mentang suaranya bagus, orang ngaji main gitar, terdengar suara azan